Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya kalian? Wah, lama ya kita nggak ketemu ya. Puji Tuhan baik, Bu. Saya baik dong, Bu. Puji Tuhan. Saya sehat, Bu. Oh, semua sehat ya. Nah, Ibu apa kabar? oh Ibu juga baik, Nak. Ya. Oke, Ibu mengucapkan terima kasih ya karena pada siang hari ini kalian mau diundang oleh Ibu untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Ya, pada Sama-sama, Bu. kegiatan konseling kelompok ini ya. Oke. Nah, Kebetulan juga kami nggak ada pelajaran kok, Bu. Tadi habis selesai pelajaran PJOK. oh gitu. Wah, bagus ya. Jadi kalau begitu kita Ibu tidak mengganggu waktu kalian ya. Iya, Bu. Oke. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini ya untuk kelancaran kegiatan siang ini, maka lebih baik kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, saya tunjuk ya. Kesia Olivia, boleh Nak pimpin doa Nak? Oke, Bu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Kesia ya sudah pimpin doa. Nah, anak-anak sudah tahu belum tujuan kita untuk berkumpul pada siang hari ini apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya. Nah, tujuan kita berkumpul pada siang hari ini yaitu untuk melaksanakan konseling kelompok ya, di mana kita akan membahas suatu masalah ya, suatu topik permasalahan. Nah, pastikan kalian bertanya-tanya nih, kenapa sih diundang sama Ibu ya untuk masuk dalam Zoom meeting hari ini ya. Nah, kita akan melakukan ini nah, sharing pengalaman ya, pengalaman kalian ketika pembelajaran online. Nah, ya. Nah, kita nanti akan mensimulasikan ya pengalaman kalian dalam pembelajaran online itu seperti apa. Kemudian kita akan cari solusinya ya. Bersama-sama kita cari jalan keluarnya ya dan sesuai dengan asas-asas konseling. Gimana, setuju? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Ya. Nah, sebelumnya Ibu akan menerangkan tentang asas-asas yang ada pada konseling kelompok ini ya. Jadi ada asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan, ada asas kesukarelaan, dan ada asas kenormatifan ya. Nah, jadi kalian di sini tidak perlu takut ya karena segala informasi, segala data-data kalian itu semuanya itu rahasia ya, tidak akan dibocorkan. Nah, jadi pembicaraan yang ada di dalam kelompok kita hari ini ya, tidak perlu kalian ceritakan kepada orang lain ya. Jadi hanya kita saja yang tahu di kelompok ini. Apakah kalian sudah mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Ya. Mengerti, Bu. Dalam kegiatan ini kita hanya kita sepakat ya, kita hanya memiliki waktu selama 40 menit ya. Di sini Ibu berperan sebagai guru BK, saya sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompoknya. Paham? Paham, Bu. Nah, nanti kalian silahkan mengajukan pertanyaan, kalian bisa mengutarakan masalah kalian ya, kemudian kalian juga bisa memberikan masukan kepada teman-teman kalian ya di dalam kelompok ini ya, masalah apa yang akan dibahas. Dan kalian juga harus mengikuti aturan yang ada dalam kelompok ini. Gitu ya. Nah, ini kan pertama kali nih ya kita ketemu ya di dalam konseling kelompok ya. Nah, apakah di sini sudah pada kenal semua teman-temannya? Sudah, Bu. Oh iya kan satu kelas ya. Jadi sudah pada kenal ya. Oke, kalau begitu supaya nggak ngantuk ya, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Ya, nah gini permainannya, permainan ini yaitu selain konsentrasi juga supaya kalian lebih apa ya, lebih berani lagi, gitu ya. Oke, permainannya begini, kalau Ibu tepuk satu kali, maka kalian harus memegang hidung kalian.
Ya, kalau ibu tepuk 2 kali, maka kalian harus pegang mulut kalian ya. Kalau ibu tepuk 3 kali, maka kalian harus pegang telinga kalian. Jadi kalau ibu tepuk 4 kali, 1, 2, 3, 4 ya, nanti dihitung ya kamu lihat kan kamera ibu ya, kalau 4 kali berarti kalian adalah memegang mata kalian. Siap? Kita praktekkan ya. Jadi salah. Kesia yang salah. Wah, masih ngantuk ini kayaknya ya. Oke, coba Ibu akan melakukan sekali lagi satu tepuk. Oke, dah bagus ya. Nah, itu tadi adalah permainan bagaimana melihat kalian gimana sih, berani nggak sih menampilkan diri kalian, menunjuk alat indera kalian ya, dalam permainan ini. Gimana perasaan kalian? Senang, Bu. Jadi makin semangat, Bu. Gitu. Jadi gak ngantuk, Bu. Oh, jadi nggak ngantuk ya. Baik ya, karena sudah siang ya. Oke, baik kalau begitu Ibu akan menyampaikan kegiatan konseling kelompok ini ya. Kita akan memecahkan masalah yang ada dengan memanfaatkan kelompok ya. Jadi memanfaatkan kelompok secara dinamis di sini ya. Tujuannya kita yaitu kita dari kesepakatan awal tadi ya. Nah, nanti anak-anak masing-masing di sini kalian boleh mengutarakan, boleh memilih topik apa yang akan kita bahas bersama. Oke, siapa duluan nih yang akan menyampaikan topik? Saya, Bu, mungkin Ya. topiknya bisa tentang mengantuk di kelas. Oh, gitu. Ada yang lain? Kelola waktu belajar, Bu. Oh, apa tadi? Kelola waktu belajar. Nah, ada yang lain? Susah membagi waktu juga sih, Bu. Ada yang lain? Teman yang lain? Pacaran, Bu. Wah, kayak punya pacar aja. Aduh. Aduh, tadi minta topik pacaran ya? Oke. Ada yang lain mungkin? Ada yang belum berpendapat? Saya, Bu, kalau menurut saya tentang percaya diri, karena menurut pengalaman saya selama saya belajar online, saya tuh kurang percaya diri kalau misalnya mau jawab pertanyaan guru, kalau misalnya mau buka kamera juga masih kurang berani, Bu. Oh, gitu. Iya, Bu. Saya juga setuju dengan pendapat Kesya Olivia, Bu. Karena memang kalau dipanggil gitu, Bu, ke depan kadang suka takut, Bu. Suka nggak pede. Oh gitu. Baik, gimana dengan teman-teman yang lain? Setuju nggak kita bahas mengenai masalah Kesya? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oke, baik. Kalau begitu kita akan membahas tentang percaya diri ya, percaya diri di pembelajarannya. Begitu, Kesya? Iya, Bu, benar. Oke, baik. Sudah siap kita untuk melakukan diskusi ini? Siap, Bu. Kalau begitu, mari kita mulai. Nah, anak-anak, kadang ya ada siswa ya yang mungkin dia itu suka merasa malu ya ketika disuruh tampil ke depannya. Ingat gak waktu sebelum pandemi gitu ya? Kan kalian kalau disuruh tampil ke depan tuh pasti malu ya kan? Kemudian ketika mengemukakan pendapat ya ketika di Zoom ini ya pembelajaran Zoom ya. Nah, kalian itu ada yang punya rasa malu. Nah, menurut kalian kenapa sih kok ada sih siswa yang seperti itu? Bagaimana, Vanessa? Mungkin ya, Bu, kalau menurut saya mereka tuh sering membandingkan dirinya dengan teman-temannya, jadi merasa minder aja gitu, Bu. Oh, gitu. Kalau menurut Deborah? Ada pengalaman buruk kayaknya, Bu. Kalau disuruh ke depan. Oh,
Pengalaman buruk ya. Kalau Pamela? Mungkin karena nervous aja sih, Bu. Soalnya saya juga dulu kayak gitu. Oh, baik. Yang tadi kalian utarakan tadi ya, yang kalian bicarakan tadi itu kan adalah penyebab ya. Penyebab seseorang tidak percaya diri ya. Ada yang dia karena apa tadi nervous ya. Kemudian ada yang gugup ya. Kemudian ada yang membandingkan dengan dirinya ya, dirinya dengan temannya gitu ya. Dan kemudian tadi ada yang mengatakan pengalaman buruknya dia seperti itu. Nah, baik kalau menurut kalian nih, apa sih dampak? Dampak ada seseorang, ada orang itu kok tidak percaya diri itu dampaknya apa? Akibat nggak percaya diri, kita jadi males buat nyoba sih, Bu. Kalau cerita gimana menurut kamu? Mereka yang nggak pede tuh kayak nggak percaya kalau kemampuan mereka tuh bisa bikin mereka sukses. Nah, minder duluan gitu, Bu. Karena bagi mereka, buat apa coba lagi kalau akhir-akhirnya juga bakal gagal. Oh gitu. Ada yang lain nak? Kalau menurut saya kayak kalau misalnya nggak percaya diri, itu tuh bisa buat kayak kita tuh jadi benci diri sendiri. Padahal kan nggak boleh kan Bu kalau kayak gitu. Ya sih. Nah jadi kalau menurut Kesia tadi kan apa ya? Kenapa sih kok tidak boleh sih kita tidak punya rasa percaya diri itu? Kita harus percaya sama kemampuan diri kita sendiri. Karena kalau misalnya kita percaya sama kemampuan diri kita sendiri, itu tuh bakal otomatis lancar jalannya dan kita tuh bisa sukses karena kemampuan kita sendiri. Bagus ya. Nah, jadi biar apa ya? Tadi berarti kalau kita tidak percaya diri maka kita tidak akan sukses. Begitu ya. Nah, kalau menurut Denny sama Jelita, seorang yang percaya diri itu yang seperti apa? Iya Bu, dia kan nggak pernah takut apalagi malu bicara depan guru. Jelita tidak malu diketawain guru cuek gitu Bu. Kemudian, kalau menurut Pamela, gimana? Kesia Olivia itu kan seorang yang percaya diri ya, atau tidak? Kayaknya belum sih, Bu. Kezia tuh sama kayak saya, kalau mau bicara di depan kelas atau di meeting Zoom, suka gugup, lebih takut diketawain, diejek. Soalnya berdasarkan pengalaman sih kayak gitu, Bu. Betul begitu, Kesia? Betul Bu, sebenarnya saya pengen banget kayak Jelita. Karena kan Jelita selama pengalaman saya selama sekolah, dia tuh kayak percaya diri gitu. Cuman kalau misalnya saya masih kurang. Iya kan Jelita? Ya Bu, kadang emang Kezia suka malu-malu gitu waktu sebelum pandemi, disuruh maju ke depan kelas tuh masih takut. Oh, jadi memang gitu ya, Kesia Olivia ya suka malu-malu gitu ya, karena waktu belajar sebelum pandemi itu kan susah ya. Kalau disuruh maju ke depan ya kan karena apa? Dilihat kan ya sama teman-temannya gitu kan, ya. Kalau dilihat sama teman-temannya terus gimana? Kadang kalau misalnya dilihat sama temen tuh nggak percaya diri. Soalnya saya pernah ini Bu, kayak diketawain gitu, terus diajakin gitu sama temen. Jadi berdampak terus kalau misalnya kita diajakin sama teman-temannya tuh pas kapan-kapan, tapi bakal berdampak sama saya ke depannya gitu loh Bu. Tuh. Denny, mungkin Tapi ada... takut aja Bu. Soalnya Kezia sama Jelita sering dibilang kayak so pintar kayak gitu-gitu. Jadi takut juga buat berpendapat. gitu ya selama di kelasmu begitu ya. Apalagi kalau ngomong bahasa Inggris, Bu. Nggak nyampe 5 menit udah deg-degan. Oh, jadi kalau pas ditunjuk ya sama Miss gitu ya? Ya, semuanya Iya, begitu? Bu. Oke, baik ya. Kalau gitu gini, jadi kita mau cari ini ya solusinya ya untuk meningkatkan kepercayaan diri kalian ya dengan membiasakan segala perilaku ya, perilaku pemikiran kita itu mengarah ke arah yang lebih positif lagi ya. Iya, Bu. Baik.
Nah, tadi kan menurut Jelita sama Kesia Olivia, Ibu mau tanya nih, apa sih hubungan hasil diskusi kita tadi ya dengan kondisimu saat ini? Ternyata kepercayaan diri saya untuk berinteraksi dengan guru, dengan teman, masih rendah gitu, Bu. Saya masih merasa takut kalau misalnya mau menyampaikan pendapat atau mau jawab pertanyaan guru, kayak masih takut gitu. Apalagi kalau pas belajar online tuh kayak beda gitu loh, Bu. Suka kadang masih kayak keinget dulu pernah diejek kalau misalnya pas tatap muka. Kayak gitu sih, Bu. Oh ya, jadi pengaruh ya. Saya juga gitu, Bu. Suka gugup, padahal jawabannya udah ada di kepala saya. Jadi keburu dijawab sama orang lain. Padahal saya bisa. Oh, padahal bisa ya. Nah, gimana menurut yang lain? Kalau menurut saya ya Bu, Keja tuh harus lebih percaya diri, jangan ada rasa takut, dicoba aja dulu gitu. Oke. Salah benar mah urusan belakangan. Yang penting jawab aja dulu, harus pede. Jadi harus Betul. pede dulu ya. Masalah salah atau benar itu itu urusan terakhir gitu kan ya Pamela ya. Benar, Bu. Oke. Nah, jadi kan kalian tadi kan merasa kurang percaya diri ya dalam berpendapat ya kan, dalam menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu guru kalian ya. Nah, kalau gitu apa yang harus kalian lakukan nih? Kalau kalian merasa percaya diri kalian itu masih kurang, apa yang mau dilakukan? Ya, sebenarnya kita harus percaya sama diri kita sendiri, jangan dengerin kata orang lain. Karena belum tentu juga orang lain punya pikiran kayak gitu. Oh, baik. Pamela? Kita harus percaya sama kemampuan diri sendiri sih. Kalau misalnya kita nggak percaya, emang kita bisa maju. Harus kita yang percaya. Kenapa nggak mau coba? Iya ya, ternyata emang harus nyoba dulu kan. Benar. Iya, Kes. Kamu coba dulu. Pasti kan semua orang punya kemampuan. Jadi jangan takut. Syukurlah ya kalau gitu ya berarti kalian sudah paham ya bahwa kita tuh harus mencoba dulu gitu kan. Nah, kita kan punya kemampuan gitu kan. Ya kan? Nah, kalau begitu nih, Ibu akan mencoba memberikan teknik ya, mendemonstrasikan instruksi diri kalian ya. Kemudian nanti tolong kalian lakukan ya. Nah, gitu ya nanti coba kalian lakukan. Sebelumnya, Ibu akan menerangkan kepada kalian apa sih itu pengertian dari percaya diri. Ya, nah jadi yang sudah kita bahas tadi sebetulnya kepercayaan diri itu artinya apa? Tampak nak di situ ya. Nah, Kelihatan kok, Bu. pengertian percaya diri yaitu apa? Kepercayaan termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi mempengaruhi peserta didik untuk terus melanjutkan pendidikannya ke arah yang lebih tinggi lagi. Ya, nanti kamu mau masuk SMA, kamu mau masuk ke perguruan tinggi, kepercayaan diri itu berpengaruh terhadap perkembangan diri kalian ya karena berpengaruh ke pendidikan, ke cita-cita kalian ya yang di masa depan kalian. Nah, kepercayaan diri di sini yaitu pengertiannya lebih ke sifat di mana seseorang merasa yakin pada dirinya sendiri ya, yakin akan kemampuannya ya, yakin akan pribadinya, yakin terhadap keyakinan hidupnya. Nah, pada dasarnya batasan ini menekankan pada kemampuan individu untuk menilai, jadi kamu menilai diri kamu sendiri seperti apa ya, memahami apapun yang ada pada diri kalian tanpa ada rasa ragu-ragu dan bimbang. Nah, jadi kalau ingin percaya diri itu ya kamu nggak boleh ragu-ragu. Kan tadi disebutkannya ada temanmu yang sudah memberikan pendapat, ya kamu pokoknya percaya diri dulu. Kamu harus mampu mengetahui kemampuanmu ya. Percaya aja dengan kemampuan kita. Ya, begitu kan? Nah, oke, kalau begitu Ibu akan menginstruksikan kepada kalian ya. Nah, diikutin ya.
Caranya seperti ini. Kalian itu kan suka deg-degan ya kalau misalnya ditanya sama guru mapel. Coba Kesia Olivia misalnya ya. Coba Kesia Olivia sebutkan jawaban dari pertanyaan berikut. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian ya dengan instruksi. Sekarang coba Kesia, dimulai ya Kesia ya. Siap, pada Kesia dulu ya. Nyalakan mic-nya. Jangan di-mute. Nah. Oke, nyalakan kameranya. Nah, dengan suara yang keras ya, Kesia ikuti kalimat yang ada di depan. Ya, kamu baca dengan baik, dengan lantang. Saya percaya setiap orang memiliki perannya masing-masing. Oleh karena itu, saya akan bertanggung jawab atas peran yang saya miliki. Peran saya adalah siswa SMP Santo Mikael. Maka saya akan menjadi siswa yang percaya diri dan berani dalam berpendapat, serta berinteraksi dengan guru-guru dan teman-teman, baik di kegiatan belajar online atau keseharian saya di sekolah. Karena kita sedang membahas masalah di sekolah ya. Oke, boleh Kesia sesuai dengan yang Ibu instruksikan tadi. Oke, Bu. Saya percaya setiap orang memiliki perannya masing-masing. Oleh karena itu, saya akan bertanggung jawab atas peran yang saya miliki. Peran saya adalah siswa SMP Santo Mikael Cimahi. Maka saya akan menjadi siswa yang percaya diri dan berani dalam berpendapat, serta berinteraksi dengan guru dan teman-teman baik di sekolah, kegiatan belajar online, atau keseharian saya di sekolah. Oke, kita tepuk tangan ya buat Kesia ya. Wah, berarti ternyata Kesia berani kan? Nah, ya berani ya kalau misalnya disuruh jawab, langsung aja jawab, langsung aja hidupkan mic-nya ya, seperti itu. Boleh teman yang lain? Saya, Bu. Oke, cerita. Saya percaya setiap orang memiliki perannya masing-masing. Oleh karena itu, saya akan bertanggung jawab atas peran yang saya miliki. Peran saya adalah siswa SMP Santo Mikael Cimahi, maka saya akan menjadi siswa yang percaya diri dan berani dalam berpendapat, serta berinteraksi dengan guru dan teman-teman baik di kegiatan belajar online atau keseharian saya di sekolah. Nah, tepuk tangan buat Regina. Tuh, Regina juga ternyata berani ya, bisa kan ya? Tadi mungkin tadi kalau bisa deg-degan, tapi ternyata Regina juga bisa kan? Ya, dengan cara tadi ya menghidupkan kameranya. Oke, siapa lagi? Saya, Bu. Oke, Anissa. Saya percaya setiap orang memiliki perannya masing-masing. Oleh karena itu, saya akan bertanggung jawab atas peran yang saya miliki. Peran saya adalah siswa SMP Santo Mikael Cimahi. Maka saya akan menjadi siswa yang percaya diri dan berani dalam berpendapat, serta berinteraksi dengan guru dan teman-teman baik di kegiatan belajar online atau keseharian saya di sekolah. Oke, baik. Tepuk tangan buat Vanessa. Vanessa juga berani ya. Selain teman-teman yang tadi ya, plus buat Vanessa. Siapa yang belum mencoba? Saya, Bu. Oke, ini. Saya percaya setiap orang memiliki perannya masing-masing. Oleh karena itu, saya akan bertanggung jawab atas peran yang saya miliki. Peran saya adalah siswa SMP Santo Mikael Cimahi. Maka saya akan menjadi siswa yang percaya diri dan berani dalam berpendapat, serta berinteraksi dengan guru dan teman-teman baik di kegiatan belajar online atau kesehariannya di sekolah. Oke, baik, terima kasih. Kita kasih aplaus juga buat Denny. Oke, ini bagus sekali ya. Oke, siapa yang belum mencoba lagi? Yang akan mencoba? Saya, Bu. Oke, terakhir Pamela ya. Ya, siap, Nah. Hidupkan mic-nya. Saya setiap orang memiliki perannya masing-masing. Oleh karena itu, saya akan bertanggung jawab atas peran yang saya miliki. Peran saya adalah sebagai siswa SMP Santo Mikael Cimahi. Maka saya akan menjadi siswa yang percaya diri dan berani dalam berpendapat, serta berinteraksi dengan guru dan teman-teman, baik di kegiatan belajar online atau keseharian saya di sekolah. Oke, baik. Bagus ya. Aplaus juga buat teman kita ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua karena kalian lebih percaya ya. Lebih percaya diri kan? Berarti sudah bisa ya dan ngerti caranya ya. Nah, jadi kalau kamu masih bingung,
Ya, coba bayangkan. Nah, tadi kan kalian juga mengatakan kalau kalian itu enggak ini ya, kurang percaya diri dalam bahasa Inggris juga. Nah, kalau begitu Ibu ada caranya juga nih. Bagaimana kalau ini tadi bahasa Indonesianya ya kan? Kita akan menggunakan bahasa Inggrisnya. Ya, oke. Berani nggak? Pede nggak? Pede. Berani, Bu. Jadi kalau Miss coba Regina Jelita kamu misalnya disuruh membaca kalimat dalam bahasa Inggris, ya kan? Kadang tadi ada temanmu yang berpendapat, apalagi kalau bahasa Inggris Bu, kita mah deg-degan. Nah, sekarang Ibu berikan instruksi, silahkan membaca kalimat yang seperti kalian baca tadi secara lantang, keras gitu ya. Silakan, boleh dimulai dari siapa? Saya dulu Bu mau coba. Oke, coba, Pamela. Everyone has his own role. Therefore, I will be responsible for my own role. My role here is a SMP Santo Mikael Cimahi student. So I will be a brave and confident student in every learning process and activity, even at home learning or at school. Oke, aplaus buat Pamela. Sip, ya. Siapa berikutnya? Siapa berikutnya? Denny? Ya, saya Bu. Hidupkan mic-nya. Everyone has his own role. Therefore, I will be responsible for my own role. My role here is SMP Santo Mikael Cimahi student. So I will be a brave and confident student in every learning process and activity, even at home learning or at school. Oke, bagus ya. Aplaus juga ya buat Denny ya. Coba siapa lagi? Saya, Bu. Oke, Vanessa. Everyone has his own role. Therefore, I will be responsible for my own role. My role is SMP Santo Mikael Cimahi student. So I will be a brave and confident student in every learning process and activity, even at home, learning or at school. Oke, bagus. Good juga ya. Tepuk tangan dong juga dengan Vanessa ya, buat Vanessa ya. Oke, siapa lagi yang belum mencoba ini? Saya Bu. Oke, silakan. Everyone has his own role. Therefore, I will be responsible for my own role. My role here is as SMP Santo Mikael Cimahi student. So I will be a brave and confident student in every learning process and activity, even at home learning or at school. Oke, tepuk tangan juga buat Jelita. Oke, yang terakhir sepertinya Kesia Olivia ini ya belum mencoba. Silakan Kesia. Okay. Everyone has his own role. Therefore, I will be responsible for my own role. My role here is SMP Santo Mikael Cimahi student. So I will be a brave and confident student in every learning process and activity, even at home learning or at school. Oke, tepuk tangan juga. Ternyata bisa kan ya. Kesia Olivia pintar juga. Terus kenapa? Selama ini gimana? Ya berarti tadi sudah membayangkan ya kalian, oh ternyata gampang gitu kan ya. Nah, kalau begitu ini juga ada tips juga dari Ibu ya. Kalau tadi kan sudah kita itu tadi bahasa Indonesianya, buktinya kalian juga sudah mengerti juga ya, sudah paham juga ya. Nah, sekarang untuk Kesia sama Jelita tadi ya, coba kalian yang tadi memiliki rasa kurang percaya diri tadi ya, setiap hari instruksikan ya pada diri kalian ya, dengan suara yang perlahan sebelumnya ya, diterapkan pula dalam keseharian kalian. Misalnya, saya percaya kok, saya percaya diri dalam berinteraksi dengan guru dan teman-teman. Ya, ketika saya berpendapat, ketika saya menjawab pertanyaan
guru ya, baik dalam belajar online ataupun saat di sekolah nanti. Kan sebentar lagi kita mau PTM ya. Jadi harus lebih percaya diri ya. Jangan sampai kamu percaya dirinya mungkin ketika Zoom aja, tapi di kelas melempem gitu kan ya. Nah, jadi anak-anak semuanya ya, untuk semuanya ya, jadi instruksikan pada diri teman-teman ya dengan cara, ayo kita membaca ya, Jelita sama Kesia coba dibaca. Baca pelan-pelan dalam diri kalian. Yuk baca. Saya percaya diri dalam berinteraksi dengan guru dan teman-teman, berpendapat, menjawab pertanyaan guru baik dalam belajar online ataupun di sekolah nanti. Oke, Jelita belum ya? Jelita, bacanya pelan-pelan. Saya percaya diri dalam berinteraksi dengan guru dan teman-teman, berpendapat, menjawab pertanyaan guru baik dalam belajar online ataupun saat di sekolah nanti. Oke, nah itu tekniknya itu adalah harus kamu tanamkan pada diri kalian ya, dibaca perlahan-lahan, lama-lama kan kamu akan teringat, oh yang diajarkan sama ibu itu bahwa saya itu bisa, saya percaya diri ketika saya berinteraksi. Ya, bagaimana bisa diterapkan? Bisa, Bu. Baik, Bu. Oke, bisa ya. Baik, setelah kalian menginstruksi diri kalian sendiri, coba Ibu mau tanya apa yang kalian pikirkan. Coba Kesia. Saya berpikir ternyata saya harus yakin dengan kemampuan saya sendiri. Karena teman saya belum tentu juga sih ngejekin saya. Apalagi kayak nertawain. Oke, kalau Jelita? Saya juga sama, Bu. Kalau saya yakin sama diri saya sendiri, saya bakal lebih percaya diri, terus nggak gugup lagi. Nanti ke depannya bakal. Ya, jadi kamu harus berpikir ya bahwa kamu itu sama dengan teman-teman yang lain ya, bahwa kamu juga percaya diri sama dengan teman-teman yang mungkin sekelas dengan kamu atau dengan teman yang lain ya. Nah, silahkan kalian lakukan instruksi diri kalian ya secara tersembunyi ya. Maksudnya begini, berbicara dalam hati ya, sehingga kalian terbiasa melakukan instruksi diri kalian dan mampu menampilkan perilaku yang tepat. Jadi ketika ada guru mapelmu bertanya sama kamu ya, atau coba jawab pertanyaan ini, kamu sudah biasa ya, sudah membayangkan, oh pasti saya bisa menghidupkan mic-nya, saya bisa menghidupkan kamera saya bisa menampilkan diri saya seperti itu ya, instruksikan diri kamu bahwa kamu bisa. Ya, begitu? Siap, Bu. Nah, oke. Anak-anak, kegiatan ini akan segera berakhir ya. Jadi dari kesimpulan ini adalah pertemuan pertama kita ya. Nah, kalian sudah menyadari ya bahwa kalian itu kan tadi kurang percaya diri ya, terutama dalam hal berpendapat dan berbicara di depan guru dan teman-teman ya kan. Nah, sekarang kalian kan sudah merasa kalian pasti bisa ya. Dan kita tadi sudah melakukan latihan instruksi diri kalian ya, supaya kalian lebih percaya diri dan tidak gugup. Tadi gimana perasaanmu? Masih ada perasaan gugup nggak? Enggak. Udah enggak ya? Nah, jadi bayangkan di dalam konseling ini juga waktu kamu ketemu dengan guru mapel kamu yang lain juga seperti ini ya, kamu bisa ya kan? Nah, jadi kesimpulan di sini supaya kalian ketika berbicara di depan orang lain ya, kalian juga lebih yakin akan kemampuan diri kalian untuk menyampaikan pendapat kalian ya. Nah, Ibu akan merencanakan memantau perkembangan kepercayaan diri kalian 1 minggu ke depan. Ya, jika di antara kalian masih menemukan kendala ya terkait dengan kegiatan ini, maka kita akan melakukan konseling kelompok lagi ya. Dengan kalian bisa menghubungi Ibu ya, nanti dijadwalkan. Kita janjian ya. Nah, hasil dari proses konseling ini diharapkan kalian bisa membuat kalian lebih memiliki kepercayaan diri kalian ya, supaya lebih meningkat, kemudian bisa mengarahkan ke hal-hal yang lebih positif lagi ya. Nah, jadi untuk minggu depan instruksinya dari kalian.
Kalau tadi instruksi dari Ibu dengan cara membaca kalimat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, jadi minggu depan silahkan kalian menginstruksikan diri kalian. Ya, nah nanti Ibu mau lihat nih minggu depan itu sudah baik belum, kepercayaan diri kamu sudah ada peningkatan belum ya. Nah, sekarang Ibu pengen tahu nih, jawaban dari kalian, apakah kalian merasa bermanfaat? Manfaat gak ini kita mengadakan konseling kelompok ini? Bermanfaat menurut saya. Bermanfaat ya, bermanfaat untuk apa? Apa yang kalian dapatkan dari konseling ini? Denny boleh? Dapat layanan karena menjadi tahu masalah yang akan dihadapi. Kalau saya, Bu, saya senang banget sih, Bu, karena dengan Zoom kali ini saya bisa mengembangkan diri saya lebih lagi, Bu. Boleh. Kalau saya pengen datang lagi sih, Bu. Karena ternyata ini tuh bantu banget. Bantu untuk diri saya. Jadi saya akan lebih berani lagi untuk kayak berinteraksi dengan orang-orang. Ya, sip, baik ya. Kalau begitu ya, terima kasih anak-anak ya atas jawaban kalian ya. Nah, semoga kalian akan ada kemajuan ya untuk pembiasaan lebih percaya diri lagi dan berani lagi ya. Nah, Ibu akan menindaklanjuti minggu depan ya, dan Ibu juga akan ini bekerja sama juga dengan guru mapel ya. Selama seminggu ini bagaimana nih anak-anak yang sudah dapat konseling dari Ibu, ada ini nggak, ada kemajuan nggak gitu ya. Nanti Ibu akan kerjasama dengan wali kelas kamu juga dengan guru yang mengajar kalian. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, maka alangkah baiknya kalau tadi dimulai dengan doa, berarti sekarang kita akan akhiri juga dengan doa. Ya, Ibu akan pimpin doa pada siang hari ini. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih anak-anak ya. Ibu akan pertemuan ini akan segera kita akhiri. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu ya pada siang hari ini ya. Ibu senang sekali ya kalian bisa berpartisipasi dengan baik ya. Akhir kata saya ucapkan selamat siang, tetap semangat ya. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas kamu yang lain. Ya, nanti minggu depan kita ketemu lagi, kita janjian mau hari apa, jam berapa. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu. Sama, Bu. Terima kasih. Zoom ya.